kali ini kami ajak Anda langsung melihat situasi terkini laporan berkenaan dengan pasca bencana di wilayah Aceh dan Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan ada hal-hal yang sudah dikerjakan, berikut jumlah fungsinya. Seperti misalnya halaman 32, tercatat ada di Aceh 69.000 lebih, 6.111 fungsi, Sumut ada 5.098 dan Sumbar 160. Jadi dari yang pertama kali pada saat bencana masyarakat panik, lebih kurang 2 juta orang mengungsi, sekarang ada 74.369. Sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Juga ada proses pembersihan lumpur, karena kami sudah pernah sampaikan polanya sangat terlihat di daerah 3 provinsi ini. Di daerah Highland atau dataran tinggi seperti di Aceh itu adalah di daerah Gayo ya, Gayo Benang Meriah, kemudian Aceh Tengah. Kalau di Sumatera Utara itu di Tapanuli Utara dan juga di Tapanuli Tengah. Kalau di Sumatera Barat dataran tinggi di Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman. Itu umumnya yang terdampak itu adalah longsor, tebing, bukit, gunung yang kemudian menutup atau bahkan menghilangkan ruas jalan, berikut jembatan. Di samping itu juga ada aliran air, ada juga yang banjir, yang juga merusak rumah di sekitarnya. Sebaliknya di daerah lowland, dataran rendah seperti di Aceh di bagian timur, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara, Pidi Jaya, Pidi Biren. Kalau di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, kemudian Tapanuli Tengah, dan di Sumatera Barat termasuk Agam, Padang Pariaman. Itu umumnya adalah banjir bandang karena adanya tadi debit air yang sangat banyak. Berikut material-materialnya termasuk lok-lok kayu atau kayu lah, saya nggak mengatakan lok karena juga kayu kecil juga banyak. Itu yang bertumpuk dan kemudian lumpurnya juga selain merusak jembatan, jalan, juga kota, pemukiman, kampung, dan lain-lain. Polanya hampir sama seperti itu. Nah, sehingga proses pembersihan lumpur juga menjadi pekerjaan yang penting. Kemudian perbaikan fasilitas kesehatan menjadi kunci, karena harus tetap berjalan. Proses pendidikan untuk proses belajar mengajar. Kemudian fasilitas pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, juga rumah ibadah yang terdampak. Halaman 32, data-datanya juga ada. Kemudian juga ekonomi harus dibangkitkan, mulai pasar, kemudian kafe, warung, UMKM, kedai, kemudian juga hotel, beberapa tempat. Kemudian akses sangat penting sekali. Akses terutama jalan darat. Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan. Nah, yang berikutnya lagi untuk indikator pemulihan diantaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan. Listrik, kemudian bahan bakar,
baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet, juga air minum, air bersih. Itu menjadi kunci untuk pemulihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Selain itu juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu masalah sungai dan logistik. Sungai-sungai yang terkena sedimen, ada yang tertutup kayu, ada yang sampai ke kuala atau muara endapannya, yang membuat terjadinya pendangkalan. Ini juga harus dilakukan pengerukan agar alirannya bisa normal kembali. Kalau tidak, hujan sedikit cepat banjir. Dan berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera jangka lama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya dua opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak dengan diberikan anggaran sebanyak 1.400.000, selagi 600.000 per bulan, sekaligus 3 bulan 1,8. Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain, yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu. Kemudian yang rumahnya tadi hilang, rusak berat, baik dia tinggal di hunian sementara ataupun tinggal kontrak atau di rumah keluarganya, mereka boleh diberikan pilihan dibangunkan sendiri di tanahnya, itu disebut dengan in situ atau on site, dibangunkan oleh BNPB. Dan untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks dibangunkan oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang sudah dikerjakan, dan kami menyampaikan progres hasil selama mulai tanggap darurat sampai dengan hari ini. Ada beberapa, kita tahu bahwa ada 52 kabupaten kota dari 3 provinsi yang terdampak di Aceh maupun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Sumatera, sebagaimana data, Sumatera Barat itu ada 19 daerah kabupaten kota, yang terdampak ada 16. Kemudian kami melakukan cross checking kepada semua bupati wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga hasil pengecekan kita di lapangan dilakukan cross checking termasuk oleh instansi TNI dan Polri. Sumatera Barat 12 alhamdulillah sudah kembali normal. Ada 2 yang mendekati normal, artinya masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Detailnya ada, dan itu khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan yang perlu mendapatkan atensi khusus karena masih ada banyak masalah di situ, ada 2, yaitu Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman.
terutama masalah pengungsian, kemudian masalah sekolah, dan lain-lain. Untuk Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota yang ada, 18 terdampak. Dan kemudian yang sudah menyatakan normal dan hasil cross check kita, itu ada 15. Alhamdulillah. Dan mendekati normal itu ada satu, yaitu April Selatan. Yang perlu mendapat atensi khusus ada 2, yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Kemudian untuk di Provinsi Aceh, dari 23 kabupaten kota, 18 terdampak, 10 itu sudah kembali normal aktivitasnya. Yang mendekati normal, saya ulangi, yang mendekati normal itu ada 2, yaitu Bener Meriah dan Gayo Luas. Ada beberapa daerah yang memerlukan atensi khusus, yaitu Aceh Tamiang nomor 1, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Tengah. Ini yang menjadi atensi kita yang paling utama. Meskipun Gayo Luas juga ingin masuk yang atensi, nggak apa-apa, nanti kita akan berikan atensi. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4, dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang, dan lain-lain. Ada 6 daerah yang tidak mengusulkan karena memang alasannya saat itu hanya banjir yang tidak terlalu dalam, dan kemudian sudah bisa mereka selesaikan sendiri. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para bupati wali kotanya. Di Sumatera Barat ada 4, yaitu Kepulauan Mentawai, kemudian Solok Selatan. Kotanya ada 2, Kota Bukit Tinggi dan Kota Sawalunto. Terima kasih atas kemampuan untuk mandiri dan menyelesaikan. Kemudian di Sumatera Utara ada 1, yaitu Kabupaten Asahan, tidak mengusulkan. Sudah selesai Pak, sudah kita tangani sendiri dan tidak terlalu berat. Dan kemudian di Aceh ada 1 juga yang menyatakan sudah selesai, dampaknya tidak terlalu berat dan selesaikan sendiri oleh bupatinya, yaitu Aceh Besar. Kami sampaikan apresiasi. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan, kalau kita melihat dari peta di sini, tolong di peta yang hijau kuning. Hijau itu artinya sebagian besar sudah clear. Ya, pemerintahan semuanya sudah bisa berjalan, kecuali Aceh Tamiang sudah bersih, tinggal bagian dalamnya mebelernya yang sudah beresin. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk Sumatera Barat kita lihat hampir semuanya sudah hijau, baik itu pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian akses darat baik provinsi, nasional, jalan nasional semuanya udah beres. Meskipun temporer banyak, fungsional, secara fungsional. Ada yang menggunakan jembatan kan, jembatan sementara Beli, jembatan Amko, atau jembatan lain. Kemudian juga untuk
Pasar ada satu yang belum, yaitu di Agam. Restoran, kafe, warung sudah bangkit. Kemudian ada beberapa rumah ibadah, terutama di Kota Padang, Pariaman, dan Kabupaten Agam. Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kemudian kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG ya, umumnya berhasil sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100%. Air minum tinggal di Kota Padang Pariaman yang meminta bantuan. Internet komunikasi juga lancar di Sumatera Barat. Gas LPG lancar. Ada 2 sungai yang perlu mendapat atensi, yaitu di Kota selain Kabupaten Padang Pariaman dengan Pasaman Barat. Nah, kemudian untuk yang di Sumatera Utara, slide berikut, Sumatera Utara juga sebagian besar kita lihat hijau, pemerintahannya semuanya jalan, kabupatennya, nggak ada yang nggak jalan, nggak masalah. Beberapa puskesmas ada yang masih bermasalah di Tapanuli Utara terutama. Kemudian ada fasilitas pendidikan terutama di Tapanuli Utara, juga Tapanuli Tengah. Harusnya Tapanuli Tengah ada juga itu. Kemudian akses jalan nasional semuanya sudah terhubung. Ada jalan provinsi di Tapanuli Selatan dan jalan kabupaten kota di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah juga ada. Nah, kemudian rumah ibadah gereja terutama di Tapanuli Tengah yang rusak, dan kemudian untuk Tapanuli Tengah ini memang ada mengalami problema masalah pasokan BBM, juga ada listrik, tapi tidak semua. Beberapa desa yang terpencil juga listrik dan air minum. Mungkin sungainya ada yang perlu betul-betul difokuskan, yaitu di Batang Toru dan Garoga. Nah, kemudian untuk yang di Aceh, Bapak sekalian, di Aceh ini untuk pemerintahan kabupaten yang tadinya Tamiang itu betul-betul Aceh Tamiang betul-betul nggak jalan, sekarang sudah mulai jalan, udah bersih, tinggal beberapa kantor, peralatan kantornya harus diadakan. Kemudian ada gangguan memang di beberapa kecamatan dan juga kantor-kantor desa kecil di beberapa daerah yang berwarna kuning, Nagan Raya dan seterusnya. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sebagian besar sudah jalan, cuma ada beberapa peralatannya sudah operasional, tapi peralatannya yang belum maksimal, yaitu Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara. Puskesmas juga ada problema. Dan kemudian untuk fasilitas pendidikan memang kita lihat banyak yang cukup terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat sebagaimana di layar. Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua, tapi ada gangguan di jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, dan juga jalan desa. Kemudian ekonomi pasar sebagian besar sudah berjalan lancar, sudah fungsional, ada yang belum maksimal, seperti di Aceh Timur, Aceh Tengah, Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Utara, kemudian di Pidijaya. Kemudian juga untuk rumah ibadah ada beberapa kabupaten, mulai Kabupaten Biren, Nagan Raya,
Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, PD Jaya itu rumah ibadah yang rusak. Listrik ada beberapa desa, saya catat kalau tidak salah 23 desa, 8 desa ada di yang terpencil karena memang di lereng gunung dan yang longsor di Aceh Tengah 8 dan ada 15 lagi yang di daerah Aceh Taming dan Aceh Utara itu terganggu listriknya, tapi diberikan genset. Kemudian untuk air minum, air bersih ada beberapa kabupaten yang belum dapat atensi. Internet ketika listriknya sudah menyala, internet dan saluran komunikasi juga jalan. Pasokan gas LPG lancar, tapi sungai cukup banyak yang harus perlu mendapat perhatian untuk dibersihkan, dikerok, dinormalisasi, baik di Biren, kemudian di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Tamiang, PD Jaya, itu untuk sungai. Ada memang Satgas Jembatan yang dipimpin Bapak Kasat, dan juga ada Satgas khusus untuk pembersihan sungai di Tamiang yang dipimpin oleh langsung Wakil Panglima TNI, Bapak Jenderal Tandiong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.